Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Man yahdihillah artinya apa Pak? Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka seorang pun tidak akan bisa memberi petunjuk. Jadi mukadimah dari Bapak juga sama dengan saya, nggih. Jadi artinya itu. Artinya alhamdulillah pada malam hari ini, alhamdulillah ala kulli hal, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga Bapak Ibu kula panjenengan sedaya masih Allah berikan nikmat untuk beribadah. Karena banyak orang diberikan nikmat sehat, tapi ternyata ketika sholat dia tidak nikmat sama sekali. Pengennya cepat-cepat ketika sholat. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua nikmat, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini apapun keadaannya bisa bermuajahah, bisa ngaji bareng. Kalau sesuatu yang menimpa kita itu berupa hal yang tidak kita senangi, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kalau ibu pulang ke rumah ketemu bapak, ngucapinnya apa Pak? Bu? Alhamdulillah binikmatihi pastinya ya, bukan ala kulli hal ya. Jadi kalau kita monggo Bapak. Jadi kalau kita diberikan hal yang kita senangi, maka ucapkan alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau hal yang tidak kita senangi, maka alhamdulillah ala kulli hal. Coba bareng-bareng dulu Ibu. Kalau kita ketemu hal yang tidak kita senangi, ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ikuti saya. Alhamdulillah. Ikuti saya dulu. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ketika kita menemukan sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi tetap alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tetapi ketika ibu menemukan hal yang ibu-ibu atau bapak-bapak senangi, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikuti saya ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sepertinya Ustaz Pintaraga pernah ngisi seperti ini nggih di sini nggih? Atau belum? Ya, kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba bareng-bareng ya. Yang enggak hafal umet-umet enggak apa-apa. Nggih, bareng-bareng. 1 2 3. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Itu artinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin sudah ngeprint ya. Gak tahu kekecilan apa mboten niki. Kecil sangat nggih. Saya kira ini masih pada tajam-tajam nih. Jadi saya printkan segini ukurannya. Nah, kemarin saya ternyata kegasikan. Saya kemarin ke sini udah pede banget mau ngisi, ternyata jadwalnya sekarang. Sakit nggak kira-kira Bu? Berarti jawaban saya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi alhamdulillah ternyata ada hikmahnya Bu. Saya kemarin setelah maghriban dari sini, awalnya sebel Bu, ya, sebel, tapi saya yakin setiap perkara dari Allah pasti ada hikmahnya. Ternyata setelah sampai rumah, lihat istri jadi pengen ngaji. Akhirnya saya ngaji sama istri surat Al-Kahfi sampai selesai juga. Padahal seumur-umur selama nikah ya 3 tahun, saya belum pernah ngaji sama istri Al-Kahfi sampai selesai. 1 kali duduk. Ternyata barokahnya kemarin semangat mau ngisi di sini, ternyata nggak jadi. Ternyata Allah gantikan
ngaji Al-Kahfi sama istri sampai selesai. Yang itu belum pernah saya lakukan dari awal nikah. Yang ngaji bareng sering ya, tapi untuk Al-Kahfi sampai selesai belum pernah bareng-bareng. Ternyata nikmat juga nggih Pak nggih? Ngaji sama istri bareng. Di sini setiap Jumat nggih? Jumat, Masya Allah. Nah Bapak Ibu, di situ saya sudah ngeprint 3 doa. Tapi yang pertama dulu itu Sayyidul Istighfar. Ini jangan sampai lewat setiap hari. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu siang hari atau pagi hari di riwayat lain dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore. Jadi dibaca waktu pagi atau siang, kemudian orang tersebut meninggal sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam atau sore, sebelum maghrib atau setelah asar kita baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Jadi dengan membaca Sayyidul Istighfar ini, ibu bapak baca dengan penuh keyakinan, dan ketika baca ini nggak ada 1 menit Bapak Ibu, paling sekitar 20-30 detik kalau sudah hafal. Insya Allah ketika dengan penuh keyakinan udah dijamin surga. Enak badan? Tapi yang susah itu istiqomahnya. Makanya amalan itu yang paling dicintai bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau terus menerus atau langgeng, walaupun amalan itu sedikit. Jadi walaupun kita hanya menghafalkan Sayyidul Istighfar, mengamalkan tiap hari pagi petang, kelihatannya remeh cuma 20-30 detik, tapi jaminannya surga kalau kita istiqomah. Saya bukan ngarang-ngarang, ini hadisnya riwayat Muslim. Saya yakin Bapak Ibu kebanyakan juga sudah hafal kan? Pak Bapak juga tadi sebenarnya sudah hafal untuk Sayyidul Istighfar, cuma saya nggak tahu rutin atau tidak dibaca pagi dan petang. Insya Allah rutin. Masya Allah, insya Allah rutin. Semoga sampai akhir hayat kita istiqomah ya Bang ya, dan husnul khatimah. Kita baca bersama. Saya dulu baca sampai selesai, kemudian nanti Bapak Ibu menirukan saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan enggak ada 1 menit, hanya 20-30 detik, tapi jaminannya surga, Masya Allah. Sekarang ikuti saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu tulisan ana, walaupun di situ panjang, tapi bacanya pendek. Wa ana abduka. Kenapa bisa demikian? Ya karena orang Arab bacanya pendek, walaupun ada panjangnya tuh, ada alifnya itu, tapi tulisan ana itu dibaca pendek. Contohnya ketika kita percakapan dengan orang Arab, ana bukan ana, tapi ana. Jadi tulisan ana itu dibacanya pendek. Ya, kita baca lagi. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
illa anta. Sekarang kita baca bersama, bareng-bareng dengan saya. Allahumma anta rabbi nggih, wahid itsnain tsalatsa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca Pak, setiap hari cuma 2 kali, pagi petang, udah itu, nggak ada 1 menit, cuma 20 detik sampai 30 detik. Oke? Asal apa? Asal niatnya ya. Semuanya itu tergantung niatnya. Ketika kita niatnya ingin surga, niatnya ridho karena Allah, murni karena Allah, maka insya Allah Allah balas dengan jaminan surga sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa orang yang baca pagi kemudian meninggal sebelum sore hari, udah sempat baca ini dengan penuh keyakinan, ataupun membaca di sore hari kemudian meninggal sebelum pagi hari, insya Allah Allah sediakan surga. Coba sekarang baca tanpa saya, Allahumma anta rabbi atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu artinya apa? Sayyid itu berarti tuannya istighfar. Jadi istighfar atau pemimpin dari istighfar yang paling jos itu sayyidul istighfar. Pokoknya kalau Bapak menemukan huruf alif atau hamzah sin ta, kan istighfar kan alif sin ta. Nggih mboten tulisannya. Istighfar. Pertama kan alif atau hamzah berbentuk alif. Kemudian sin, kemudian ta. Itu artinya meminta. Ya, contoh istighfar berarti meminta ampun. Kalau istighosah berarti meminta apa? Istirahat, meminta rehat. Terus istiqomah meminta, ya meminta istiqomah, meminta langgeng. Ada lagi nggak? Istisqa, alif sinta kan? Istisqa berarti meminta hujan. Istri enggak ya Pak ya? Ada apa lagi Pak? Istirahat. Tadi istirahat ya. Istikharah, meminta dipilihkan oleh Allah. Apa lagi? Istighosah, sebelah biasanya istighosahan. Kemudian isti'adzah, meminta perlindungan dari Allah. Isti'adzah itu a'udzubillah. Itu namanya isti'adzah atau ta'awudz. Pokoknya ingat-ingat ya, ada alif, sin, ta, itu artinya meminta. Berarti sayyidul istighfar, pemimpinnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama sayyidul istighfar, wahid itsnain tsalatsa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, yang bapak-bapak sebelah sini alhamdulillah sudah hafal ya. Yang lain yang belum hafal dihafalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, tak terasa ya, ternyata kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal Pak. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Berarti Ramadan kurang 6 bulan lagi. Biasanya orang-orang itu mempersiapkan Ramadan malah H-1 ya. Tarhib Ramadan, kemudian apalagi ya, kajian-kajian Ramadan. Harusnya Pak, harusnya kita mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan, atau berbulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang sudah disiapkan. Bahkan para ulama itu sudah berdoa sama Allah 6 bulan
sebelum Ramadan itu sudah berdoa agar usianya, amalannya disampaikan pada bulan Ramadan. Nah, ternyata ulama-ulama sudah seperti itu. Ramadan tinggal 6 bulan lagi. Apakah kita yakin usia kita sampai pada bulan Ramadan? Makanya ada doa yang diajarkan oleh para ulama ya. Itu agar usia kita disampaikan pada bulan Ramadan. Di situ sudah saya cantumkan tuh Pak ya. Jadi malam ini memang banyak-banyak menghafal. Ini saya ngetes Bapak Ibu biar otaknya tambah encer, Masya Allah. Gak apa-apa ya Bu ya? Ini soalnya biasanya kalau orang seusia Bapak Ibu itu pengamalannya lebih rutin dibanding anak-anak muda. Jujur saja ya. Jadi biasanya ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah 40 tahun ke atas itu ketika diberikan hafalan sedikit gitu ya, biasanya diulang-ulang dan diamalkan. Biasanya seperti itu. Makanya saya senangnya ketika ngisi bapak-bapak, ibu-ibu itu biasanya saya sharing terkait doa-doa. Karena biasanya sering diamalkan oleh bapak dan ibu. Dan di sini ada doa yang sangat luar biasa. Ya, doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh salafus soleh agar usia kita dipanjangkan oleh Allah, kemudian amalan kita juga diterima oleh Allah sampai dengan bulan Ramadan. Karena saya yakin bapak dan ibu Ramadan tahun sebelumnya, ya, Ramadan tahun sebelumnya itu masih bersama orang-orang tersayang atau bahkan tetangga atau bahkan jamaah masjid sini. Tapi qadarullah pada bulan ini, pada hari ini mungkin sudah tidak bersama lagi. Siapa yang nyangka padahal dikiranya masih umurnya sampai bulan Ramadan depannya. Nggih mboten Pak? Wonten? Makanya salah satu doa yang diajarkan ini ya, saya bacakan dulu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Itu Bu yang dibaca para salafus saleh kita. Coba kita hafalkan ya malam ini, karena biasanya kalau di rumah nggak kober ngafalin. Gimana? Tapi kalau bareng-bareng biasanya semangat. Walaupun ketika dites satu-satu belum tuh hafal, nggak apa-apa ya. Yang penting semangat ketika bareng-bareng. Saya dulu. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sallimni ila Ramadan. Ya segitu dulu. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sallimni ila Ramadan. Pokoknya artinya itu ada 3 ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallahu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Intinya usia kita pengen sampai pada bulan Ramadan, Ramadan juga sampai kepada kita, dan amal kita diterima pada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sallimni ila Ramadan. Nah itu dulu kita baca 3 kali ya. 1, 2, 3. Allahumma sallimni ila Ramadan. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Bisa nggih? Tambah melihat coba sekali. Allahumma sallimni ila Ramadan. Kita lanjut. Wasallim li. Tadi kan salimni, sekarang salim li. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Sambil dihayati ya, sambil dihayati. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Coba tambah lihat bisa ya. 1, 2, 3. Wasallim li Ramadan. Nah, sekarang betul. Sekarang gabung. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan. Gabung ya. 1, 2, 3. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan. Oke, satu lagi terakhir.
Yang terakhir ya. Wa tasallamhu minni. Coba. Wa tasallamhu minni. 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 Mutaqabbala. Mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oke, kita baca bersama ya. Baca dulu habis ini ditutup ya. Siap-siap. Ini baca sekali habis ini tutup. Habis ini dites satu-satu. Enggak ding, bercanda Pak ya. Enggak, tenang aja. Saya enggak nunjuk-nunjuk, tenang aja. Kita baca bersama. 1 2 3. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baca tanpa saya, coba baca tanpa saya. Bareng-bareng harus kompak. Jamaah Nurul Hidayah, semoga Allah selalu berikan cahaya hidayah. Kompak baca ini tanpa saya, ya. Harus semangat ya. Kapan lagi ngafalin? Kalau nggak di sini nggak mungkin dihafalkan. Maka dihafalkan sekarang. Tutup atau baca? Baca sekali ya, tanpa saya. 1 2 3. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni taqabbala. Saya ada yang dengar juga Ramadan. Gak apa-apa, yang penting ikut bunyi Pak ya. Pokoknya Ramadan gitu aja nggak apa-apa. Yang penting ikut bunyi. Sekarang nggak dilihat ya tulisannya, nggak dilihat, coba ya, nggak dilihat. Saya dulu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Hitung ya. Wahid, isnan, salasa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni taqabbala. Nah, sekarang simpan doanya ya. Simpan di sini, Bu. Ya, simpan di sini, nanti terakhir kita ulangi lagi. Tenang aja, tenang ya. Mari kita ulangi. Kembali lagi ke Ramadan ya. Ulama itu mempersiapkan jauh-jauh hari. Apa saja sih yang disiapkan pada bulan Ramadan? Waktu khutbah dulu tahun lalu sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama itu bekal ilmu. Karena sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, pertama bekal ilmu. Sebagaimana perkataan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Jadi orang kalau ibadahnya tanpa ilmu, ternyata rusaknya itu lebih besar daripada kebaikannya. Ya. Makanya Rasulullah bersabda juga dalam hadis An-Nasai, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal jub wal atas." Betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' dan atas, lapar dan dahaga. Kenapa bisa demikian? Karena terkadang ada yang tidak didasari dengan ilmu, sekedar puasa saja, ataupun terkadang tidak ikhlas, khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Atau saya pernah cerita ya Bu ya, orang yang ibadah, pernah mboten nggih? Ibadah 60 tahun tapi ternyata nggak diterima satupun ibadahnya. Saya pernah. Jadi hadisnya gini, innar rajula la yusalliya sittina sanah ma tuqbalu lahu salatun la'alla yutimur ruku' wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Ternyata ada seorang laki-laki itu dia melaksanakan salat selama 60 tahun. Ternyata sholatnya tidak diterima satupun. Apa sebabnya? Karena dia nggak tahu ilmunya. Dia terkadang rukuk itu sempurna, ya. La'alla yutimur ruku' wa la yutimmus sujud. Terkadang rukuknya sempurna, Allahu Akbar, baca doa sampai selesai, tumakninah, baru bangun.
Tapi ternyata ketika sujudnya tidak sempurna, buru-buru, enggak tumakninah. Berarti kan enggak sesuai tuntunan Rasulullah. Padahal harusnya ketika sholat tumakninah. Imamnya sujud baru ikut sujud. Jangan imamnya baru langsung rukuk. Imamnya belum rukuk duluan. Itu bisa jadi sholatnya enggak sah. Seperti pemuda tadi, ya. Wa la'alla yutimur ruku' wa la yutimur sujud. Terkadang dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Terkadang pemuda tadi menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Itu menyebabkan rajul tadi salatnya tidak diterima 60 tahun. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya amal ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Ittiba itu mengikuti atau sesuai tuntunan dengan Rasulullah. Taunya dari mana? Ya dari ustadz kita, dari ulama, dari imam madhab, kemudian dari salafus soleh, dari sahabat. Ya kan? Taunya dari situ. Kalau ragu ini ada tuntunannya apa enggak? Ya lebih baik enggak usah diamalkan daripada sia-sia uang amalan-amalan sunnah masih banyak. Ngapain kita mengerjakan amalan-amalan yang enggak ada tuntunannya? Takutnya kayak tadi, ya. Kayak tadi nggak ada tuntunannya dari Rasul, sholatnya buru-buru. Malah ada yang di Jawa Timur sana sholat tarawehnya berapa? 7 menit, 23 rakaat. Bayangin, Allah gitu dong. Ya, bayangin. Pasti nggak diterima. Secara rukun ya, secara rukun karena tumakninah itu rukunnya sholat, wajib dilakukan ketika sholat. Kalau meninggalkan tumakninah maka sholatnya nggak sah. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, rukunnya sempurna, sujudnya nggak sempurna, maka sholatnya bisa nggak dapat apa-apa. Jadi mari kita hati-hati ketika mengamalkan sesuatu, tanyakan ada nggak sih tuntunannya dari Rasulullah. Kalau yang Muhammadiyah berarti ya majelis tarjih, di sana sudah mentarjih hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bisa dipakai. Kalau yang di NU ya berarti ya bahsul masailnya NU. Kalau yang di Persis ya lain lagi dan sebagainya. Yang penting ada dasarnya, ada dalilnya, silakan diamalkan. Kalau nggak ada ya ngapain kita mengamalkan. Jadi begitu nggak? Syarat yang pertama adalah didasari ilmu, ya. Bekal ilmu. Ketika mau Ramadan disiapkan bekal ilmunya, gimana tahsinnya, gimana baca Qur'annya, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan puasa. Jangan-jangan nggak tahu apa yang membatalkan puasa. Kira-kira ketika ibu sakit diinfus itu batal puasanya? Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu waktu bulan Ramadan tiba-tiba sakit dan diinfus ya, itu puasanya batal? Batal. Infus kan makanan. Tapi kalau disuntik obat batal? Disuntik obat kan bukan makanan, berarti enggak batal. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita pelajari. Kentut di dalam air batal enggak? Ya, kalau majelis tarjih enggak batal, ya. Kan orang-orang zaman dulu katanya kalau puasa atau di dalam air kan batal katanya. Ternyata enggak batal, ya. Karena iya, kentut dalam air katanya batal, enggak batal, ya. Kemudian apalagi misalnya obat tetes mata ketika kita kelilipan pas puasa. Kadang kan di sini tenggorokan rasanya pahit ya, Bu. Itu batal mboten? Itu perlu dipelajari, ya. Mungkin dibahas ustadz yang ahli fikih yang di sana ngaji. Makanya ngomong masih 6 bulan belum masuk bulan Ramadan, dipelajari lagi ilmu-ilmunya. Ya minimal yang dasar-dasar apa yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan ketika puasa, makanan berlebihan boleh apa enggak. Gitu nggih? Itu yang pertama, bekal ilmu. Yang kedua, bekal yang kedua itu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan ini kan 6 bulan ya. Berarti kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Contohnya tadi sayyidul istighfar. Kemudian apakah cukup dengan istighfar? Enggak cukup. Kalau kita punya dosa-dosa yang besar, maka kita harus mengakui dosa kita, bertobat. Dan syarat tobat, ya, syarat ibu diterima tobatnya itu ada 3. Ditambah satu lagi ketika urusannya dengan manusia. Ya, ini diperhatikan ya. Dalam tafsir Al-Azim Ibnu Katsir, syarat diterimanya taubat itu ada 3. Kalau urusannya dengan Allah, tapi kalau ada urusan dengan manusia berarti syaratnya tambah satu lagi. Yang pertama adalah
syaratnya menghindari atau tidak berbuat dosa pada saat ini. Ya, di stop dosanya. Ketika senang ngapain gitu, di stop. Tidak melakukan dosa pada saat ini atau maksiat pada saat ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bertekad untuk tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Jadi mempunyai azam kuat untuk tidak melakukan maksiat yang sama lagi di waktu yang akan mendatang. Dan yang ketiga adalah menyesali dosa yang pernah lalu, disesali dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, coba ulangi. Syarat taubat yang pertama apa? Tidak berbuat maksiat pada saat ini. Kemudian yang kedua, ya, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di waktu yang akan datang. Yang ketiga apa? Menyesali dosa yang telah lalu. Lalu ketika ibu mempunyai satu lagi nih, ketika ibu mempunyai kesalahan dengan manusia, sesama manusia, maka nggak cukup tobatnya sama Allah. Harus minta maaf kepada orang yang pernah ibu bapak zalimi. Misalnya hutang, bapak punya hutang 5.000, 10.000, 1 juta, tapi tobat sama Allah, nggak bakal sah hutangnya, nggak bakal diampuni oleh Allah. Diampuninya apa? Ketika ibu meminta maaf atau bapak meminta maaf kepada orang yang ibu atau bapak zalimi. Maka berat ketika kita berbuat salah dengan manusia. Harus menekan gengsi kita untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Tapi lebih baik seperti itu daripada nanti urusannya di akhirat. Karena di akhirat sudah tidak ada dirham dan emas. Ya. Maka ketika di akhirat ibu masih punya utang, bapak masih punya utang, siapapun masih punya utang, maka bayarnya bukan lagi pakai emas, pakai uang, tapi pakai pahala bapak ibu. Kecuali orang yang ibu atau bapak hutangnya itu mengikhlaskan, maka orang yang mengikhlaskan itu dapat pahalanya dan ibu dapat ampunannya. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak kan ibu udah mau masuk surga digeret lagi ternyata karena punya utang. Ataupun kesalahan yang lain, pernah membeleng orang misalnya, pernah ngerjain orang misalnya. Kalau hanya minta maaf sama Allah, maka dosanya nggak diampuni. Harus minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Itu nggak? Jadi syarat tobat ada 3 ditambah 1 ketika dengan manusia. Bekal yang kedua ya, memohon ampunan kepada Allah. Dan ada doa yang pendek yang biasanya dibaca ketika sholat duha. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu baca 100 kali. Karena Rasulullah mencontohkan ketika setelah sholat duha baca doa ini. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca 100 kali ketika setelah sholat duha. Yang kedua, yang ketiga, dari syarat yang pertama apa? Masih ingat? Syarat yang pertama, bekal yang pertama ketika akan menuju Ramadan, yang pertama bekal ilmu. Yang kedua bekal memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak memohon kemudahan dari Allah. Karena jika kita masih mengandalkan diri kita saja, sombong dengan diri kita, wah bisalah, tanpa memohon kemudahan kepada Allah, maka kita lemah. Karena sebagaimana bahasa Arab ya, hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbun. Qalbun itu artinya qallaba, membolak-balik. Jadi hati itu lemah, qalbun, qallaba, membolak-balik. Makanya di hukum bacaan Al-Qur'an itu ada hukum apa? Iqlab. Itu artinya membalik ya. Iqlab artinya membalik. Nah, jadi hati itu lemah, maka harus memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka lagi kertasnya, dibalik. Cuma 3 doa ya, dibalik. Ini sudah masyhur doanya. Saya baca dulu. Ini doa memohon kemudahan, baik kemudahan duniawi maupun kemudahan ukhrawi. Kalau pengen utangnya lunas, pengen mobil, pengen motor, pengen pinter anaknya, pengen langsing ya. Doa ini tapi juga kerja keras, tawakal. Ya, tawakal itu bukan cuma doa. Tawakal itu kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berdoa kepada Allah. Itu tawakal. Bukan tawakal itu ya Allah pasrah baik karena Gusti Allah. Enggak, itu bukan tawakal. Itu namanya males ya. Tawakal itu usaha dulu, doa.
Ini doanya Bu ya, supaya amalan kita ataupun apapun yang dilakukan kita itu dipermudah oleh Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Wa anta taj'alu hazna, dan Engkau membuat kesusahan itu menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Itu doanya. Coba ikuti saya. Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu doanya. Dihafalkan nggih Bapak Ibu? Jadi udah 3 doa yang kita hafalkan pada malam hari ini. Yang pertama Sayyidul Istighfar. Kebanyakan sih udah hafal Sayyidul Istighfar. Tapi yang pendek-pendek aja deh ya. Yang pendek aja minimal 1 doa yang malam ini kita hafalkan. Yang doa dipanjangkan usianya dan amalannya diterima di bulan Ramadan itu minimal hafal. Ya. Walaupun saya di sini punya 3 doa, minimal malam ini hafal 1 doa. Dah itu aja. Nanti setoran ke Pak Kus. Bagus. Ya, gitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ketika mau Ramadan, bekal yang kita siapkan minimal 3 tadi. Yang pertama bekal ilmu. Yang kedua bekal memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Coba kita ulangi lagi untuk doa agar usia kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan dan amalannya diterima. Kita bersama-sama dulu. Oke? Allahumma sallimni ila Ramadan. Sungguh-sungguh Pak ya, sungguh-sungguh. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya dulu baca sampai selesai, diperhatikan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Oke, kita baca sama artinya juga. Artinya sesuai dengan yang di situ aja. Wahid, itsnain, tsalatsa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Oke, yang bapak-bapak jangan kalah semangatnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oke, itu dihafalkan ya. Malam ini walaupun
singkat ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Tadi saya menyampaikan yang pertama Sayyidul Istighfar dibaca pagi dan petang. Pagi petang sekali-sekali. Insyaallah ketika kita membacanya ikhlas karena Allah hadiahkan surga kepada kita. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menuju Ramadan, maka ada doanya para ulama yang tadi Allahumma salli itu dihafalkan. Kemudian ketika akan memasuki Ramadan ada 3 bekal yang harus kita persiapkan. Yang pertama bekal ilmu, yang kedua bekal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bekal doa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga saya sampaikan ya bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya. Itu karena apa Bapak Ibu? Gimana Pak? Ya, tidak tumaina atau tidak pakai ilmu, sholatnya tidak tumaina. Ya. Yang tambahan terakhir Bapak Ibu ini terkait sholat juga. Saya itu kadang melihat ya orang sholat ketika takbir itu bibirnya nggak gerak. Padahal salah satu rukun sholat juga menggerakkan bibir ya. Takbiratul ihram itu kadang dia nggak gerak bibirnya, cuma gini dok. Gitu. Pernah lihat nggak? Itu ternyata nggak sah bu sholatnya bu ya, nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu rukunnya sholat, harus dilakukan ya. Allah, jadi harus gerak. Ketika takbir Allahu Akbar itu bibirnya harus gerak. Allah. Ya. Tapi hati-hati juga ketika takbir jangan kepanjangan Allahu Akbar. Artinya beda. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Karena A itu artinya apakah? Allahu Akbar. Allah. Nah, gitu ya. Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu yang kadang saya masih lihat ketika orang datang masbuk ya, langsung aja. Nah, gitu. Malah justru kalau dalam mazhab Maliki enggak diwajibkan untuk mengangkat tangan. Nah, itu khilafiyah. Kalau itu malah enggak apa-apa, langsung gini. Kalau mereka gini, Allahu Akbar, jadi tangannya di bawah. Itu khilafiyah, malah enggak apa-apa. Kalau memang mazhabnya sana di Maroko sana. Okay. Tapi untuk yang mengucapkan takbir itu itu ulama sepakat bahwa harus diucapkan, bibirnya gerakkan, jangan di dalam hati. Oke? Okay? Ini walaupun melenceng dari yang pembahasan tadi, mumpung saya ingat, ya saya sampaikan sekalian. Barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu. Cukup sekian, nggak ada pertanyaan ya, Bapak? Boleh ya? Ada saya. Nggih, monggo. Ini Pak, kalau kita kan ada pendapat kalau meninggal pada hari Jumat itu dijamin masuk surga. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat meninggalnya hari Jumat gimana? Itu kan beda lagi. Cuma husnudzonnya adalah barangkali orang itu sudah taubat. Kita nggak tahu Pak. Barangkali orang itu sudah bertobat kepada Allah. Cuma yang dilihat itu adalah zahirnya. Artinya nggak tahu. Apa? Artinya nggak tahu. Artinya nggak tahu ya. Artinya nggak tahu. Nggak tahu tapi kenyataannya memang nggak apa-apa gitu. Kita tetangga kita tahu. Cuma kalau sudah diyakini bahwa orang itu tidak pernah sholat, maka sebagai tokoh misalnya Bapak nggak boleh ikut nyolati. Nggak boleh ikut nyolati Bapak. Kalau jawaban Ustaz Mintaraga seperti itu sangat saya. Memang kayak Iya. Kenapa? Untuk pembelajaran kepada orang lain bahwa semasa hidupnya dia nggak sholat kok, ngapain kita sholati? Ya betul. Kalau dari zahirnya dia nggak pernah sholat sama sekali loh ya. Ya udah ketika dia meninggal kita nggak wajib untuk menyolati, nggak fardu kifayah untuk menyolati. Yang setahu saya seperti itu Pak. Sependek yang saya tahu seperti itu. Adapun untuk orang yang wafat di hari Jumat, apakah dia masuk surga? Belum tentu juga. Tergantung tadi dilihat dari amalannya. Itu kan ciri-ciri umum saja. Ciri-ciri umum seperti orang yang meninggal ketika tersenyum. Kita juga nggak tahu orang itu meninggal ketika tersenyum masuk surga atau enggak, kita nggak tahu. Cuma kita lihat zahirnya. Ya. Seperti itu. Bapak tadi? Ini Pak Ustaz, ini kalau ini juga ada
sambil aktivitas boleh nggak? Ya boleh sekali. Bapak ketika sambil nyuci piring nggak apa-apa bantu ibunya. Maksudnya gini, maaf ya, kadang kalau kita sebenarnya kondisi kita kan nggak mungkin terpati mungkin nggak baca atau kentut atau apa. Biasanya kalau ini kan biasanya kita menyiapkan diri ya wudhu atau apa. Mungkin dalam aktivitas kita dalam kondisi nggak suci dalam arti nggak wudhu dan sebagainya. Nggak masalah. Ya. Doa itu nggak ada syaratnya untuk wudhu dulu. Kalau megang Al-Quran, khilafiyah, ya khilafiyah. Bahkan baca Al-Quran pun, bapak sambil macul boleh. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya Imam Syafi'i kemudian imam-imam yang lain ketika Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu 60 kali. Nggak mungkin kan? Beliau menghatamkannya cuma di masjid duduk-duduk. Enggak, karena beliau hafal. Jadi ketika kegiatan sambil baca. Jadi baca Al-Quran pun bisa sambil motoran, bisa sambil naik mobil, boleh Pak. Ya. Apalagi doa, sangat boleh sekali. Ya. Daripada nggak sempat, ya udah ketika aktivitas jalan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Toh nggak ada 1 menit, cuma 20 detik, gitu Pak. Jadi monggo bisa diamalkan kapan saja, asal tidak di kamar mandi. Udah itu aja. Ini saya sebenarnya agak ragu-ragu. Ini misalkan ya kita dalam kondisi puasa, terus kita nelan liur kita sendiri gimana ya? Nggak batal. Kecuali liurnya bapak dikumpulkan dalam gelas, kemudian diminum. Iya. Tapi kalau belum keluar dari mulut, ya, normal-normal saja ya, nggak ditambah air misalnya sebelum subuh kumur-kumur sengaja begini-gini. Nanti setelah sholat selesai baru itu kecuali ya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Cuma kalau air liur tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan adalah barang yang masuk ke dalam mulut, hidung, sengaja dimasukkan itu membatalkan puasa. Seperti itu Pak. Okay. Bahkan ketika disuntik dokter pun ya, disuntik itu bukan disuntik infus ya, disuntik obat itu tidak membatalkan puasa. Okay. Disuntik obat, asal bukan vitamin loh ya. Disuntik obat benar-benar misalnya obat apa? Diabetes atau obat yang lain gitu ya. Itu tidak membatalkan. Gitu. Ataupun obat tetes mata itu tidak membatalkan. Telinga. Seperti itu Pak. Ibu-ibu ada cukup? Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan murni karena kebodohan saya, semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah tadi disampaikan, termasuk yang berbicara pun. Semoga Allah mudahkan dan doakan saya supaya bisa mengamalkan demikian, karena berat sekali ya Pak ya, berbicara di depan kemudian ceramah ini itu tapi ternyata tidak mengamalkan, kan dosanya ternyata lebih besar. Maka doakan juga para asatid yang ceramah itu, kita doakan juga agar mereka itu senantiasa dimudahkan ketika mengamalkan apa yang mereka bicarakan. Biar tidak apa? Kata orang Jawa, jargoni, ujar tapi orang itu berat sekali. Maka saya juga masih berusaha, belum sempurna, maka mohon doanya juga. Dan agar kita semua juga bisa mengamalkan tadi ilmu yang sudah disampaikan. Cukup sekian dari saya, kita tutup dengan baca kafaratul majlis, hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.